Bab 357. Keluarga tunggal. Meskipun mengatakan dia malas, tapi dia harus menghidupi keluarganya. Gita juga bergantung padanya untuk mendapat nafkah, ditambah dia ingin memberi kehidupan unggul pada Glenn, jadi dia harus bekerja keras. Ketika dia malas, itu semua didasarkan pada titik adanya tekanan. Jadi dia menerima misi ini. Kemudian, tanya Audrey dengan suara kecil. Kemudian aku menunggu dia syuting, sekarang dia sudah selesai syuting. Apa kamu tahu apa yang dia katakan ketika aku ingin mengukur tubuhnya? Bisa-bisanya dia mengatakan lelah, jika mau istirahat, jadi dia mengesampingkan aku. Audrey Han. Gita mengeluh, jika hanya ini, maka tidak apa-apa. Setelah dia istirahat selama 10 menit, ketika aku mengukur tubuhnya, dia bilang aku membuatnya kesakitan. Mengatakan aku tidak profesional, jadi sekarang tidak membiarkanku mendekatinya. Audrey memijat dahi sendiri, jadi. Gita mengatakan, dia meminta kamu datang secara pribadi. Dia mengatakan kamu yang menerima misi ini, jadi kamu harus datang mengukur tubuhnya. Dia kira siapa dia? Apa menjadi aktris terkenal sangat hebat? Aku hanya terlambat 1 menit saja. Aku sudah meminta maaf sangat lama padanya, juga mengatakan kata baik sangat lama, tapi dia mengabaikanku, benar-benar membuatku kesal. Audrey, aku bilang padamu, hari ini aku tidak akan mengalah padanya, dia ingin kamu datang untuk membantunya mengukur tubuh, mengapa dia tidak memikirkan apa dia ada hak itu? Audrey berkata dengan tenang, tapi kamu meneleponku, bukankah kamu ingin membiarkanku mengukur tubuhnya secara pribadi? Astaga, maksudku bukan seperti itu, aku hanya sangat marah, lalu di sini tidak ada yang bisa mendengar keluhanku. Kamu jangan datang ke sini. Hari ini aku tidak akan mengalah padanya. Setelah mendengar ini, Audrey tidak tahan untuk tertawa, lalu berkata, bagaimanapun, kamu tetap ingin biarkan aku pergi. Audrey. Baiklah, kamu kirim alamatnya ke ponselku. Aku akan mencarimu setelah aku membawa Glenn pulang ke rumah. Baiklah, aku segera mengirim alamat ke ponselmu. Audrey yang baik, cepat datang menolongku. Aku benar-benar sudah mau gila. Gita yang baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan mengalah pada Sandy tiba-tiba berubah niat dan sangat cepat. Audrey Han. Setelah menutup telepon, Audrey menyimpan ponsel, hendak ingin menjelaskan hal ini pada Glenn. Glenn inisiatif berkata, Mommy, apakah bibi Gita ada kerepotan? Kalau begitu, Mommy membantunya saja, aku bisa sendirian di rumah. Meskipun Glenn masih kecil, tapi dia sangat bijaksana, mungkin karena hidup di keluarga tunggal, meskipun Glenn yang seperti ini sangat baik hati, tapi membuat Audrey lebih kasihan padanya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang kepala Glenn, Glenn benar-benar patuh. Mommy pergi membantu bibi Gita dulu, malamnya aku membawanya pulang untuk membuatkanmu ikan asam manis. Mata Glenn langsung berbinar ketika mendengar ikan asam manis, lalu menganggukkan kepala, baik Mommy. Supir bekerja dengan cepat setelah menerima uang, setelah mengantar mereka sampai komplek, supir membantu mereka memindahkan barang ini ke depan pintu, tapi dia tidak masuk ke dalam. Karena Audrey masih mau mencari Gita, jadi dia membiarkannya menunggunya 5 menit di lantai bawah. Supir lekas setuju, lalu naik lift untuk turun ke bawah. Setelah Audrey dan Glenn menggunakan tenaga menyeret barang ini masuk ke rumah, lalu memasukkannya ke dalam kulkas. Dia baru berkata setelah selesai membereskan barang ini, kalau begitu Mommy pergi dulu, perjalanan pulang balik, ditambah waktu kerja, Mommy harusnya kembali di sore hari. Jika Glenn lapar, makanlah roti untuk mengenyangkan perut, oke. Glenn menganggukkan kepala, baik Mommy. Ketika Audrey sudah berjalan sampai setengah jalan, tiba-tiba dia kembali karena tidak tega. Glenn, bagaimana jika kamu ikut Mommy pergi bekerja? Tunggu selesai bekerja, bibi Gita dan Mommy akan membawa makan di luar. Tidak perlu Mommy, akan sangat merepotkan jika membawaku.
Mommy pergi membantu bibi Gita dulu, Glenn bisa mengatasi makan siang sendiri. Selesai bicara, Glenn berjalan ke depan untuk mencium pipi Audrey, lalu melambaikan tangan padanya untuk memberi isyarat dia cepat kembali. Audrey tidak berdaya, hanya bisa pergi. Terkadang, dia ingin lebih banyak menemani Glenn. Bagaimanapun dia tidak ada ayah, jadi tidak mungkin membiarkan dia merasa kasih sayang ibu sangat dikit. Tapi, banyak hal yang tidak sebanding. Dia ingin menciptakan kondisi kehidupan unggul pada Glenn, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan uang. Jika dia sudah fokus pada kerja, terkadang dia sedang mengabaikan bahkan bersikap dingin padanya. Untungnya ada Gita yang menemaninya di samping selama beberapa tahun ini dan perhatian yang Gita berikan pada Glenn sangat banyak. Glenn, tunggu Mommy. Mommy akan lekas pulang. Setelah Audrey masuk ke dalam mobil, dia pun mengatakan alamatnya pada supir, lalu supir berbalik arah dan meninggalkan distrik Rui. Setelah melaju sejenak, pas supir itu mengobrol dengannya dengan antusias. Apa anak kecil tadi adalah putramu? Dia sangat ganteng, aku jarang bertemu dengan anak yang begitu lama setelah mengemudi sangat lama. Audrey tersenyum tulus sambil menganggukkan kepala, ketika mendengar dia memuji Glenn. Iya, putraku. Gennya benar-benar bagus, lalu sangat patuh dan penurut. Namun, mengapa kamu seorang wanita membawa seorang anak? Setelah mendengar ini, Audrey melihat ke bawah agar bulu mata panjangnya menutupi perasaan matanya, lalu berkata dengan suara kecil, ayah anak itu kebetulan sedang dinas keluar kota, akan kembali pada malam hari. Bukan semua orang adalah orang jahat, tapi dia harus tetap waspada karena dia sendirian membawa seorang anak. Lalu supir ini hanya bertemu dia sekali, tapi sudah menanyakan hal ini, jadi dia harus waspada. Ternyata seperti ini, bagus sekali. Pak supir tertawa keras, juga tidak merasa ada yang aneh. Kecepatan mobil lumayan cepat, jadi dia dengan cepat sampai ke tujuan. Aku sering membawa orang ke daerah ini, semua adalah aktor dan aktris tidak terkenal, tapi dari dandananmu harusnya bukan datang syuting, kan? Iya, aku bukan datang untuk syuting, aku datang mencari orang. Audrey menganggukkan kepala, lalu turun mobil setelah membayar uang. Setelah Audrey turun dari mobil, dia mengirim pesan pada Gita untuk mengatakan dia sudah tiba, agar dia menjemputnya. Gita membiarkan dia tunggu, 2 menit kemudian dia muncul di depannya. Audrey, di sini, di sini. Audrey melihat ke arah dia, lalu melihat Gita berdiri di pintu masuk, jadi dia menyimpan ponselnya dan berjalan ke sana. Gita merasa seperti melihat penolong ketika melihat Audrey dan sangat terharu sampai ingin menangis. Setelah dia berjalan ke sana, Gita langsung memeluknya. Audrey, baik sekali, akhirnya kamu datang. Jika kamu tidak datang, aku merasa aku akan disiksa mati oleh wanita jahat itu. Matahari begitu terik, bisa-bisanya dia menyuruhku menunggu di luar dengan jangka lama. Ketika dia memeluknya, Audrey kebetulan dapat melihat butiran keringat di belakang telinganya dan kerah baju serta punggungnya yang basah. Tatapan mata menjadi dingin, Audrey merapatkan bibir merahnya, lalu berkata dengan dingin, cepat selesaikan hal ini, bawa aku ke sana. Bersambung.